Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Hai, kami dari kelompok 1, Praktikum Farmasi Fisika kelas D. Pertemuan keempat kali ini bahan campuran tentang viskositas dan reologi. Nah, di sini anggota kelompoknya itu ada Umi Kulsum dengan NIM 15330054 dan saya sendiri Yoselina Yatipai dengan NIM 1733051, ada Clarisha dengan NIM 203300714 dan Suci Desriana dengan NIM 2030728. Pengamatan viskositas dan reologi suspensi amoksilin. Bahan dan alatnya, untuk bahan sendiri ada suspensi amoksilin, untuk alat ada viskometer Brockfield tipe LV, beaker gelas, dan pipet. Untuk bahannya, suspensi amoksilin sebagai bahan campuran atau sampel yang akan diuji untuk diketahui viskositasnya. Untuk viskometer Brockfield tipe LV sebagai alat untuk menguji viskositas dan reologi suspensi amoksilin. Beaker gelas digunakan sebagai tempat penyimpanan suspensi amoksilin uji saat akan diuji, dan pipet digunakan sebagai alat untuk suspensi amoksilin. Ya, perkenalkan nama saya Suci Desriana RS dengan NIM 203300728. Di sini kita akan membahas secara singkat terlebih dahulu viskometer Brockfield tipe LV. Nah, jadi sediaan uji yaitu sediaan bahan campur uji suspensi amoksilin. Dikatakan bahwa suspensi itu termasuk cairan non-Newtonian. Jadi menurut Senko 2011 itu dikatakan bahwa sediaan farmasi itu umumnya bukan merupakan cairan sederhana dan tidak mengikuti aliran Newton. Itu mengikuti aliran non-Newtonian, itu salah satu contoh sediaannya itu adalah suspensi. Nah, aliran non-Newtonian ini bisa diketahui viskositas dan reologinya berdasarkan gaya geser dan laju geser yang nanti akan didapatkan, itu menggunakan alat yang namanya viskometer. Banyak sekali yang bisa digunakan, yang paling banyak digunakan itu adalah viskometer Brockfield. Sini kami menggunakan viskometer Brockfield LV, berikut merupakan gambarnya. Nah, di sini terdapat viskometer Brockfield tipe LV. Di bagian atasnya atau bagian topinya kita perbesar seperti ini. Bagian atasnya ini terdapat speed atau RPM. Jadi di sini kita bisa mengatur RPM yang diinginkan berapa. Di sini misalkan 0,5, 1, 2, ada juga yang 0,3, 0,6, 1,5, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya di sini itu terdapat skala. Skala di sini atau di sini lebih jelas. Di skala ini ada jarum yang menunjuk angka. Jadi nanti skala ini merupakan skala yang terbaca dan nanti kita tulis nilainya berapa berdasarkan jarumnya nanti stabil di angka berapa. Kita tulis, kemudian di bagian tengah ini ada spindle atau kita perbesar. Nah, pada viskometer Brockfield tipe LV ini terdapat 4 spindle. Spindle nomor 1 ini bagian kiri, sebelah kiri, paling kiri. Spindle nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Semakin tinggi nomor spindle atau dari gambar ini semakin ke sebelah kanan, itu berarti cairannya semakin kental atau viskositasnya semakin tinggi. Nah, suspensi amoksilin yang kita gunakan ini menggunakan spindle nomor 4. Ya, perkenalkan nama saya Clarisha Pramira Santi Putri dengan NIM 203300714. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada viskometer Brockfield tipe LV yang telah dijelaskan di presentasi sebelumnya yang oleh teman saya. Nah, di sini di alat ini terdapat suatu tulisan atau bacaan di mana bacaannya adalah LV series viskometer. Jadi di sini merupakan suatu skala dari viskometernya.
Di sini nomor 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan spindle yang digunakan, dan yang sebelah kiri dari tabel yang 0,3 sampai 60 ini merupakan spindle speed atau RPM-nya, dan yang sebelah kanan yang warna putih ini merupakan faktor dari viskometernya. Jadi misalnya kita menggunakan spindle nomor 3. Pada spindle nomor 3 kita lihat, dan jika digunakan RPM-nya dengan 0,3, maka faktornya adalah 4.000. K ini adalah 1.000, jadi 4 kali 1.000 sama dengan 4.000. Sedangkan misalkan digunakannya adalah 0,6 RPM, berarti faktor yang digunakan adalah 2.000. Begitupun seterusnya dan dengan spindle yang lainnya. Untuk prosedurnya sendiri itu disiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya. Nah, untuk bahan suspensi amoxicillin dimasukkan ke dalam beaker gelas. Untuk alat viskometernya diatur RPM-nya. Nah, kemudian setelah itu turunkan skalar on, atur jarum penunjuk konstan, kemudian tekan dan tahan tuas, lalu naikkan skalar off. Nah, nanti hasil pengukurannya dihitung. Nah, selanjutnya itu hasil pengamatan. Di sini hasil pengamatan untuk mengetahui viskositas dan rheology dari suspensi amoxicillin uji, kita dapatkan data RPM yang digunakan dan juga skala yang terbaca dari viskometernya. Jadi nanti kita harus mengetahui atau memasukkan nilai faktor, angka pada faktor, kolom faktor, kemudian viskositas, laju geser, dan juga gaya. Pertama, kita lihat dulu apa yang harus diisi pada faktor ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan nilai pada faktor ini terdapat pada viskometer itu sendiri. Misalkan di sini digunakan RPM-nya 0,3, maka faktornya 20.000 untuk spindle nomor 4. Nah, karena di sini kita menggunakan spindle nomor 4, berarti kita fokus pada spindle nomor 4 ini yang sudah saya tandai, di mana RPM yang digunakan itu adalah 0,3, berarti faktornya 20.000. Berarti di sini ditulis 20.000 dan juga sampai ke bawah, dan berikut merupakan hasilnya. Faktornya sudah terdapat datanya, kemudian kita akan mencari viskositasnya atau tahanan cairan tersebut untuk mengalir, di mana viskositas ini dapat dihitung dengan rumus skala dikali faktor. Jadi merupakan lambang viskositas itu skala dikalikan terhadap faktor. Di sini kita sudah dapat skalanya, sudah ditandai, faktornya juga kita sudah dapat. Jadi tinggal mengkalikan saja kedua ini, yaitu 4 dikali 20.000, begitupun seterusnya sampai 6 dikali 20.000. Di sini dapatkan hasil perhitungan viskositas, kemudian selanjutnya kita akan menghitung laju geser, di mana laju geser ini merupakan perpindahan akibat adanya gaya. Nanti gaya ini bisa dihitung dengan data laju geser. Nah, laju geser ini bisa kita hitung dengan rumus spindle dikali RPM, di mana G ini merupakan simbol dari laju geser. Spindle ini berarti tergantung spindle yang kita gunakan. Faktor pengkaliannya tergantung pada spindle yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan spindle nomor 4, itu perkaliannya adalah 0,209. Jadi di sini laju gesernya, karena kita menggunakan spindle nomor 4, yaitu rumusnya G atau laju geser sama dengan 0,209 dikali RPM. Nah, di sini kita sudah dapat data RPM-nya 0,3 dan begitu seterusnya. Dari RPM ini dikalikan satu persatu terhadap 0,209, berarti 0,209 dikalikan 0,3, begitu seterusnya sampai yang paling bawah. Berikut merupakan hasil perhitungannya. Nah, kemudian gaya ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk sediaan atau cairan tersebut dapat mengalir. Ini dapat dihitung dengan rumus viskositas dikalikan terhadap laju geser. Nah, berarti di sini kita sudah dapat
Data viskositasnya di sini juga kita sudah dapat data laju gesernya, tinggal dikalikan satu persatu. Berarti di sini 80.000 dikali 0,0627, begitu seterusnya sampai di sini 120.000 dikali 0,0627. Kalikan berikut merupakan hasil perhitungannya. Nah, di sini ditanyakan viskositas pada RPM 6. Jadi, di sini sudah ditandai RPM 6 dengan skala 50 dan juga 60. Faktornya pasti sama, ini didapatkan tadi dari viskometernya berdasarkan spindle, di sini gunakan spindle nomor 4, dan didapatkan viskositas dari hasil perkalian skala dikali faktor, yaitu 60.000 dan 50.000 dengan laju geser, umumnya ini satuannya adalah per sekon, itu 1,254, dan gayanya atau dalam satuan N per M persegi atau dyne per sentimeter persegi itu adalah 62.700, hingga yang paling besar itu 75.240 atau rata-ratanya sekitar 68.970. Nah, sehingga viskositas pada RPM 6 itu adalah 50.000 sampai 60.000 atau rata-ratanya 55.000 CPS. Selanjutnya adalah reologi, di mana reologi ini merupakan suatu istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata reo yang artinya mengalir dan logos yang artinya ilmu. Jadi reologi ini untuk menggambarkan aliran cairan dan deformasi dari padatan. Nah, reologi ini dibagi atas dua, yaitu cairan Newtonian dan cairan non-Newtonian. Pada sampel praktikum ini yaitu suspensi amoksisilin, termasuk ke dalam cairan non-Newtonian. Nah, aliran non-Newtonian ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang dipengaruhi oleh waktu dan tidak dipengaruhi oleh waktu. Untuk dipengaruhi oleh waktu itu contohnya adalah aliran tiksotropik, sedangkan kalau yang tidak dipengaruhi oleh waktu itu contohnya adalah aliran plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Berdasarkan grafik yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dari tabel yang sebelumnya diperoleh, didapatkan grafiknya seperti ini. Di mana di sini mengalami peningkatan, di mana di sini adalah kurva yang meningkat, dan mulai dari sini, dan dilanjut di sini mengalami penurunan, kurva menurun. Nah, dan ini grafik ini menghubungkan antara gaya geser atau shearing stress dan laju geser atau rate of shear. Jadi reologinya apa suspensi amoksisilin ini? Berdasarkan grafik yang diperoleh, reologinya adalah aliran tiksotropik. Kenapa? Karena ketika laju geser dikurangi pada saat maksimum, di sini adalah pada saat maksimumnya, ketika dikurangi laju gesernya, kurva menurunnya identik dan berhimpit dengan kurva menaik. Jadi di sini kan berhimpit ya, antara kurva yang menaik yang ini dan kurva yang menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari grafik ini suspensi amoksisilin memiliki aliran tiksotropik. Nah, sistem alirannya apa? Bisa pseudoplastis atau plastis. Nah, untuk dari grafik ini ditunjukkan bahwa grafiknya ini merupakan sistem aliran tiksotropik pseudoplastis. Kenapa? Karena kurvanya menurun. Saat kurva yang menurun ini, dia berada di sebelah kiri dari kurva yang menaik. Jadi menunjukkan bahwa suspensi amoksisilin ini mempunyai konsistensi lebih rendah pada satu laju geser manapun kurva menurun dibandingkan yang kurva menaik. Jadi dapat disimpulkan bahwa reologi dari suspensi amoksisilin ini adalah tiksotropik pseudoplastis. Perlu diketahui berdasarkan buku Sinko tahun 2011, di sana dikatakan bahwa tiksotropi ini merupakan suatu sifat yang diinginkan dalam suatu sistem farmaseutik cair
idealnya itu harus mempunyai konsistensi tinggi dalam wadah, namun dapat dituang atau disebar dalam wadah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa suspensi amoksisilin ini dia memiliki aliran yang baik karena memiliki aliran yang tiksotropik pseudoplastis. Jadi suspensinya ini tidak cepat mengendap, mudah dikocok, dan mudah diredispersi kembali sehingga mempertahankan partikel dalam keadaan tersuspensi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.